Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rosaidita dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan membawakan tema mengenai indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, itu kayaknya mejanya belum rapih ya, bisa dirapihkan dulu ya. Oh iya, tadi nanti apabila hendak untuk masuk kelas, alangkah lebih baiknya kita bersih-bersih terlebih dahulu ya, agar kelasnya bersih, nyaman, juga menjauhkan kita dari berbagai penyakit ya. Oke, sebelumnya sudah berdoa? Belum ya, yaudah silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah ya. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, masuk semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke ya, pada kesempatan hari ini kita akan bertemu kembali ya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ya, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Baik, langsung saja ya. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu toleransi? Ya, benar ya. Jadi, toleransi itu merupakan sebuah perasaan saling menghargai. Secara kodrat kan manusia terlahir dengan memiliki banyak sekali perbedaan. Manusia dituntut agar bisa hidup di antara perbedaan-perbedaan itu, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Faktanya, tidak semua orang bisa hidup di tengah perbedaan ya. Ada yang tidak bisa menerima orang lain, ada yang di tengah perbedaan itu tidak bisa menerima orang yang berbeda gitu dengan dirinya, dan hanya ingin menunjukkan dirinya itu tetapi tidak mau menghargai orang lain. Nah, apakah orang seperti itu mampu hidup dengan nyaman dan tentram? Ya, tentu saja jawabannya pasti tidak ya. Di Indonesia sendiri itu memiliki banyak sekali perbedaan ya, mulai dari ras, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan itu seharusnya menjadi modal kekuatan bagi bangsa Indonesia ya. Tetapi kan kadang-kadang perbedaan itu malah membawa konflik gitu ya, membawa konflik. Misalnya kan yang ramai dibicarakan, misalnya ada konflik agama di Maluku gitu ya, lalu ada perkelahian antar suku di Papua, dan juga ada konflik di Sampit. Jadi ya, jika kita melihat dari suatu individu atau kelompok lainnya, maka akan terjadi konflik yang bisa jadi memakan korban jiwa begitu ya. Oleh karena itu, kita harus mampu menjunjung tinggi rasa toleransi di dalam diri kita. Juga kita harus mampu menerapkan etika-etika ketika kita bergaul dengan orang lain begitu. Nah ya, dari pentingnya hal-hal yang sudah disebutkan tadi, di sini hari ini kita akan membahas tema mengenai indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Di layar ditampilkan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6, yang artinya
Artinya, katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Di layar juga ditampilkan beberapa terjemahan kosakata atau kalimat mufradat yang harus dipahami dan diingat. Jadi surat Al-Kafirun ini sebenarnya diturunkan secara keseluruhan itu untuk menjawab ajakan tokoh-tokoh kafir Quraisy ya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu kaum kafir Quraisy ini mengatakan kepada Nabi, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, dan kami pun akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun ya. Lalu, jika ternyata agama yang engkau bawa itu lebih baik, maka kami akan mengikuti agamamu," begitu. Dan apabila agama kami jauh lebih baik, maka engkau harus mengikuti agama kami. Orang-orang kafir mengatakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW ya. Lalu Nabi menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukannya dengan selainnya." Ya, lalu kemudian Allah itu menurunkan surat ini sebagai balasan atas ajakan mereka. Kemudian Nabi SAW itu berangkat menuju Masjidil Haram yang saat itu sedang berkumpul para pembesar Quraisy ya, petinggi-petinggi Quraisy. Lalu Nabi berdiri di hadapan mereka, lalu Nabi membacakan surat Al-Quraisy ini. Lalu Nabi yang membacakan sehingga Nabi membacakan surat Al-Kafirun di depan pembesar-pembesar kaum Quraisy ini, sehingga para petinggi-petinggi ini merubah siasat. Mereka merubah siasat bagaimana agar Nabi ini mau mengikuti mereka begitu. Hingga pada akhirnya mereka melakukan sebuah siasat ya, dengan melakukan sebuah penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Lalu pada saat itu Nabi beserta para pengikutnya hijrah ke Madinah, karena memang pada saat itu keadaan tidak aman ya bagi Nabi dan para pengikutnya. Jadi kan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 dan 2 ini ditegaskan ya bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir ya, karena Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir merupakan Tuhan yang membutuhkan pembantu, dan mereka juga mempercayai bahwa Tuhan mereka itu memiliki anak dan lain sebagainya. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya itu adalah Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Dalam ayat ketiga ya, Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya itu berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Jadi ya, dalam ayat ketiga ini Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir ini bukan merupakan Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi itu sendiri. Lalu pada ayat keempat dan 5
ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdiannya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sangat konsisten. Artinya beliau apa yang beliau sembah itu tidak akan berubah-ubah. Cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah ya. Lalu petunjuk Allah, sedangkan cara orang-orang kafir kan berdasarkan mungkin kebanyakan berdasarkan hawa nafsu begitu ya. Melalui surah ini Nabi SAW ingin mengajarkan bahwa sebagai orang yang beriman kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh, yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Begitu ya. Lalu untuk ayat terakhir ya atau ayat ke-6, pada ayat 6 ini dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian ya, masing-masing dapat melaksanakan apa yang mereka anggap benar, lalu apa yang mereka anggap baik untuk diri mereka, tanpa memaksakan pendapat orang lain. Jadi dalam hal ini setiap orang berhak untuk memilih apa hal yang baik dan benar menurut pendapat mereka sendiri. Selanjutnya Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu di sini juga ada terjemahan atau kosakata atau kalimat mufradat ya dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, bisa dilihat. Selanjutnya penjelasan Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Jadi pada ayat 40 ini Allah menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok ya, dalam mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul dan wahyu Allah, itu Al-Quran yang diterimanya. Sebagian menerima Al-Quran dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Sebagian lagi mereka itu tidak meyakini dan mereka tidak beriman. Mereka selalu mendustakan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pada ayat ke-41 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Jadi ya, beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Jadi segala perbuatan sekecil apapun itu kan pasti ada balasannya. Ya, amal baik akan mendapatkan balasan yang baik pula, dan sebaliknya amal buruk akan mendapatkan keburukan pula. Jadi yang dimaksud di sini yang dimaksud dengan amalku atau perbuatanku adalah Nabi akan terus berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mengajarkan taat kepada Allah, memberi kabar gembira kepada yang beriman, dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakannya. Jadi hasil dari amal beliau pun tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir. Lalu di sini yang disebut dengan amalmu atau perbuatanmu adalah
orang-orang kafir yang diberikan kebebasan untuk terus-menerus mendustakan agama, tetap dalam kekufuran dan syirik gitu ya, zalim ataupun apabila mereka berbuat kerusakan. Jadi semua amal perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah, minuman yang paling buruk dan tempat yang paling jelek. Selanjutnya ada juga di sini terjemahan dari tiap kosakata atau kalimat mufradatnya. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 ya. Jadi ayat ini menegaskan kepada semua manusia termasuk kaum musyrikin yang angkuh bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi kewajiban mereka itu adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Barang siapa yang mau beriman kepadanya dan masuk ke dalam barisan orang-orang yang beriman, maka hendaklah ia beriman, sebab manfaat dan keuntungan dari keimanan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Juga demikian halnya bagi orang-orang yang ingkar ya, atau kafir, maka biarlah ia kafir. Walau kaya dan jabatannya tinggi, Allah dan Nabi Muhammad tidak mengalami kerugian sedikit pun. Jadi ayat tersebut menerangkan kerugian dan kecelakaan akibat penganiayaan terhadap diri mereka. Allah memberikan ancaman yang keras kepada mereka, yaitu akan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Gejolak neraka itu mengapung mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dan menghindari api neraka tersebut, dan mereka terpaksa menjalani siksaan. Jika mereka minta pertolongan dari ganasnya api neraka, mereka akan diberi minum dengan air seperti cairan besi atau minyak yang keruh dan mendidih, dan tentu akan menghanguskan badan mereka. Dan itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang buruk. Selanjutnya di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya dari Ibnu Abbas, dan dia merafakannya kepada Nabi. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Jadi penjelasan dari hadis tersebut ya, di sini hormat menghormati itu adalah hal yang diperintahkan oleh agama Islam. Hormat kepada siapa saja, yang tua harus menyayangi yang muda, begitu juga yang muda harus menghormati yang tua. Hormat dan menghormati itu harus dilakukan secara timbal balik ya. Jadi tidak bisa dengan satu arah saja gitu. Selain itu, agama Islam juga memerintahkan umat Islam untuk menyemai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, untuk pembelajaran Al-Quran Hadis hari ini dicukupkan sekian. Silahkan apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin butuh penjelasan lebih lagi, atau apakah semuanya sudah paham? Ya baik, alhamdulillah ya jika sudah paham. Jika begitu, Ibu cukupkan sekian. Di rumah silahkan kalian baca kembali, kalian
evaluasi kembali mengenai pembelajaran hari ini ya. Jika begitu, selamat bertemu minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.